Teko, 大丈夫か? Teko. Hey, what's up guys? Welcome back again with Mimin Tamfan di sini. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini gue ingin menstorikan sebuah alur cerita dari film I Am Hero yang merupakan salah satu rekomendasi dari kalian. Dan untuk cerita dalam film ini sendiri mengkisahkan tentang seorang pria yang berprofesi sebagai asisten komikus dan seorang gadis SMA, di mana mereka harus bertahan hidup dari kejaran para zombie yang sudah menyebar di kota. Dan daripada penasaran dengan film ini, mari langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dibuka dan menyorot sebuah ruangan, di mana di ruangan itu terdapat 4 orang yang tengah menggambar sebuah komik atau manga. Dan ketika mereka tengah fokus untuk menggambar, tiba-tiba ada sebuah berita aneh yang mengatakan bahwa ada seorang wanita berusia 27 tahun menggigit seekor anjing peliharaannya sendiri. Singkat cerita, setelah selesai bekerja, salah satu dari keempat asisten komikus itu yang bernama Hideo Suzuki pulang ke apartemen, di mana di dalam apartemen tersebut ada kekasihnya yang bernama Teko. Sedikit info nih ya, Hideo dan Teko ini telah berpacaran lama. Ya, walaupun statusnya pacaran, tapi mereka tinggal bersama. Hal seperti ini sangat wajar ya kalau di Jepang sana. Selain itu, apartemen yang ditinggalinya sekarang ini adalah apartemen milik sang pacar. Dan bisa dikatakan si Hideo ini hanya menumpang saja. Dan karena memang penghasilan dari seorang komikus cenderung pas-pasan, sehingga membuat Teko harus nombok terus-menerus untuk membayar uang sewa apartemen ini. Dan karena hal itulah membuat Teko mulai jenuh dengan kondisi dan pekerjaan Hideo yang dirinya anggap gitu-gitu aja. Bahkan makin hari tidak bisa diharapkan. Makanya ia mengusir Hideo dari apartemennya. Ia juga membuang semua barang milik Hideo, termasuk senapan api miliknya yang biasanya ia gunakan untuk referensi penggambaran komiknya. Karena tidak punya tempat tinggal lain, ia pun memutuskan untuk pergi dan tidur di kantor tempatnya bekerja. Singkatnya, di pagi harinya Teko menghubunginya, di mana ia mengatakan bahwa dirinya menyesal telah mengusir Hideo dari apartemennya. Ia juga meminta maaf akan hal itu. Terdengar juga suara Teko yang seperti orang sakit, sehingga membuat Hideo agak khawatir. Lalu ia memutuskan untuk bergegas pergi ke apartemen milik Teko. Sesampainya di sana, dirinya mengetuk pintu beberapa kali, namun tak kunjung ada jawaban. Hingga dirinya mengintip ke dalam apartemen itu dari sebuah lubang surat yang ada di pintu. Terlihat Teko yang tengah tertidur itu tiba-tiba ia terjatuh. Dan secara aneh, tubuhnya kejang-kejang. Kemudian Teko merangkak menuju pintu dan tiba-tiba Teko menyerang Hideo, di mana ia berniat untuk menggigitnya. Hideo yang tidak tahu apa-apa ini berusaha untuk menenangkannya. Ia mendorong tubuh Teko masuk ke dalam apartemen tersebut dan menguncinya. Tapi ternyata kekuatannya jauh lebih besar darinya. Bahkan Teko menahan pintu itu menggunakan giginya hingga membuat giginya rontok. Dengan tenaganya yang besar ini, Teko terus menyerang dan menggigit Hideo. Hingga pada akhirnya ketika Hideo mencoba melawan balik dan mendorongnya, tanpa sengaja kepala Teko tertusuk sebuah piala penghargaan miliknya dan Teko pun tewas. Karena panik, karena ia mengira telah membunuh pacarnya, ia pun bergegas pergi dari apartemen tersebut dan menuju tempat kerjanya. Tetapi sesampainya di sana, suasana di tempat itu tak jauh berbeda, di mana semua rekan kerjanya berubah menjadi aneh. Terlihat juga ada salah satu rekan kerjanya bernama Matani tengah membunuh semua orang di sana, di mana ia juga mengatakan jika kau terkena gigitan, maka kau akan berubah seperti mereka juga. Maka dari itu, setelah ia membunuh semua rekan kerjanya, ia memutuskan untuk bunuh diri karena ternyata dirinya juga terkena sebuah gigitan di kakinya. Selain itu, ia tak mau berubah menjadi seperti mereka. Singkat cerita, setelah pergi dari tempat itu, ternyata dirinya sudah menemukan sebagian besar penduduk di kota tersebut telah menjadi aneh. Di tengah pelariannya ini, dirinya bertemu dengan seorang gadis SMA dan juga seorang pekerja kantoran, di mana mereka berniat untuk melarikan diri dengan sebuah taksi yang terparkir di pinggir jalan.
Di dalam taksi tersebut, mereka juga melihat sebuah berita yang mengabarkan bahwa hampir seluruh penjuru negeri Jepang telah terinfeksi sebuah virus yang mengakibatkan manusia yang terinfeksi bertingkah seperti zombie. Dan ketika Hideo melihat pria yang menaiki taksi bersamanya, dirinya terkejut karena ternyata laki-laki yang duduk di sebelahnya ini telah tergigit oleh salah satu dari zombie yang mengejarnya. Dan tak lama kemudian, laki-laki tersebut berubah menjadi zombie dan menyerang seluruh penumpang taksi, sehingga menyebabkan mobil taksi yang mereka tumpangi oleng. Selain itu, ditambah lagi si sopir taksi yang terkena gigitan olehnya. Di sini Hideo mencoba untuk menendang keluar laki-laki yang sudah sepenuhnya menjadi zombie itu. Dan setelah berhasil mengeluarkannya, lalu dirinya mencoba menarik ke belakang siswa SMA itu dan memasangkannya sabuk pengaman karena mobil dan sopir taksi itu sudah kehilangan kendali sepenuhnya. Setelah kecelakaan mobil yang hebat itu, Hideo dan gadis SMA yang diketahui bernama Hiromi Ayakari mulai berjalan menelusuri jalan yang sudah sepi. Hiromi juga sempat membuka ponselnya dan mengecek sebuah forum di internet yang mengatakan bahwa virus yang menginfeksi hampir seluruh penduduk Jepang ini bernama GQN yang menular melalui kontaminasi darah. Di dalam forum tersebut juga mengatakan bahwa lokasi paling aman dari kejaran para zombie sekarang ini adalah puncak Gunung Fuji karena virus ini akan mati ketika cuaca dingin. Mereka yang belum selesai membaca artikel di forum tersebut, tiba-tiba handphone milik Hiromi mati. Tapi walaupun begitu, mereka jadi punya tempat tujuan untuk berlindung, yaitu di puncak Gunung Fuji. Maka dari itulah mereka memulai perjalanan untuk menuju puncak Gunung Fuji dengan berjalan kaki. Singkat cerita, ketika hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah kuil yang mereka temukan. Di sini juga mereka saling mengobrol dan saling berbagi makanan. Lalu Hiromi mengeluarkan sebuah MP3 playernya dan meminta Hideo untuk mendengarkan sebuah lagu kesukaannya. Dan tanpa sadar, setelah mereka mendengarkan musik itu, mereka pun terlelap. Sampai keesokan paginya, Hideo sadar bahwa ada sebuah bekas gigitan di leher Hiromi. Hideo yang panik itu langsung mengusungkan senapannya ke arah Hiromi dan menanyakan tentang bekas luka di lehernya. Lalu Hiromi menjawab bahwa bekas luka yang ada di lehernya ini adalah bekas luka dari gigitan seorang bayi, tepatnya 2 hari yang lalu. Dirinya juga mengatakan bahwa bisa saja bayi yang menggigitnya telah terkontaminasi oleh virus lewat air susu ibunya. Selain itu, dirinya juga pasrah jika Hideo ingin membunuhnya. Tapi ketika Hiromi berbicara seperti itu, Hideo mengurungkan niatnya karena dirinya juga merasa bisa saja orang yang tergigit zombie tidak terinfeksi oleh virus, karena dirinya juga pernah digigit oleh pacarnya tapi tidak tertular karena memang gigitannya tidak menembus dagingnya. Dan Hideo mempercayai hal itu sebagai keberuntungan. Selain itu, fakta bahwa selama 2 hari ini Hiromi tak menunjukkan perubahannya menjadi seorang zombie. Maka dari itu, Hideo memutuskan untuk tetap membawa Hiromi di perjalanannya. Ia juga mengatakan bahwa ia akan melindunginya. Singkat cerita, ketika mereka tengah menelusuri jalanan hutan, tiba-tiba Hiromi bersikap aneh. Hideo mengira bahwa Hiromi kecapean, mengajaknya untuk beristirahat sejenak. Nah, di istirahatnya ini, Hiromi menyadari bahwa dirinya ternyata benar-benar terinfeksi. Maka dari itu, ia meminta kepada Hideo untuk membunuhnya. Tapi karena Hideo tidak tega untuk membunuh Hiromi, akhirnya ia pun memutuskan untuk meninggalkannya sendiri. Kemudian ia berlari mencari tempat aman. Ketika berlari ini, ia melihat ada seseorang yang berjalan di depannya. Tanpa pikir panjang lagi, Hideo menghampiri laki-laki itu dan meminta tolong. Ternyata laki-laki tersebut adalah salah satu dari mereka. Kemudian zombie tersebut menyerang Hideo. Di dalam keadaan terdesak ini, Hideo mencoba melawannya, tapi kekuatannya kalah besar dari zombie tersebut. Dan di tengah kegawatan ini, tiba-tiba Hiromi datang dan membunuh zombie yang hendak memakan Hideo. Ternyata Hiromi tak sepenuhnya berubah menjadi zombie. Hal itu mungkin disebabkan oleh kekebalan tubuhnya dan juga fakta bahwa anak kecil yang terinfeksi lewat susu ibunya, sehingga virus yang menular padanya tidak menginfeksi secara keseluruhan. Menyadari bahwa Hiromi masih memiliki kesadaran dan tidak menyerangnya, akhirnya Hideo membawanya dan mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Fuji.
Singkat cerita, sesampainya mereka di sebuah jalan, terlihat di sana ada sebuah loreng belanja dari sebuah pusat perbelanjaan Fuji, yang artinya tujuan mereka sebentar lagi sampai. Dengan rolling yang digunakan oleh Hideo untuk membawa tubuh Hinomi yang tertidur itu, mereka pun pergi ke pusat perbelanjaan. Sesampainya di sana, terlihat suasana yang sangat sepi. Kemudian mereka pun mencoba masuk ke sebuah toko. Dan ketika Hideo sedang mencoba beberapa pakaian, ternyata ada seorang zombie di sana yang tiba-tiba menyerangnya. Tapi beruntungnya, sebelum zombie ini menggigitnya, ada seorang wanita yang membunuh zombie itu terlebih dahulu. Dan wanita ini bernama Sugomi, yang merupakan salah satu survival yang dapat bertahan di komplek taman hiburan sekaligus pusat perbelanjaan itu. Yang secara kebetulan, kelompoknya tersebut sedang mencari air untuk para korban selamat lainnya. Karena dirasa lebih aman untuk bergabung dengan kelompok tersebut, akhirnya Hideo dan Hiromi bergabung dengan mereka. Hideo juga memasangkan penutup mata kepada Hinomi untuk menutupi matanya agar tak terlihat. Di kelompok tersebut juga, mereka sangat disambut ramah. Yokoso, 地上7メートルのセーフティーゾーンへ. Singkat cerita, setelah beberapa hari, persediaan makanan mereka mulai menipis. Iura, yang bisa dikatakan pemimpin dari kelompok tersebut, membuat sebuah rencana untuk mengambil persediaan makanan dari sebuah gudang penyimpanan. Tapi di sini Iura meminta kepada Hideo untuk memberikan senjatanya. Tentu saja, Hideo menolak untuk memberikannya karena dirinya sudah menganggap senjata ini sebagai jimat baginya. Maka dari itu, kelompok tersebut mengancam Hideo akan membunuh Hiromi jika dirinya tak memberikan senjatanya. Sementara itu, Hiromi yang sekarang tengah diacungkan sebuah pisau tiba-tiba melawan dan menghempaskan dua orang yang menahannya. Selain itu, penutup mata yang memang sengaja Hideo ikatkan untuk menutupi fakta bahwa Hiromi adalah zombie lepas. Sontak, melihat mata Hiromi yang mirip seperti zombie, seluruh pengungsi di tempat itu pun terkejut hingga membuat Iura menembakkan sebuah anak panah ke kepala Hinomi dan membuatnya jatuh pingsan. Sementara itu, senjata milik Hideo diambil dan dirinya dipukuli karena telah membawa manusia yang terinfeksi virus GQN ke dalam pengungsian. Ya, walaupun begitu, Hinomi tidak dibunuh oleh mereka karena mereka juga masih ragu tentang Hinomi apakah dia zombie atau manusia. Pasalnya, para manusia yang terinfeksi oleh virus GQN seharusnya mereka tidak akan tertidur. Tapi untuk kasus Hinomi berbeda, dirinya bisa tertidur. Selain itu, denyut nadinya juga masih ada. Setelah senjata milik Hideo diambil, terjadi sebuah konflik antara Iura dan Sango, di mana Sango merebut posisi pemimpin dari kelompok tersebut. Selain itu, ia juga mengambil senjata milik Iura. Walaupun sempat terjadi konflik, tetapi misi ini pun masih tetap dijalankan. Dibantu oleh pengungsi lain yang mengalihkan perhatian zombie, mereka pun pergi menuju gudang penyimpanan makanan. Dan saat mereka tengah melihat sebuah peta tempat itu, tiba-tiba seluruh lampu di basement tersebut menyala. Tapi mereka mengabaikan keanehan tersebut dan langsung menuju tempat penyimpanan makanan. Saat mereka tengah mengambil makanan dari gudang tersebut, tiba-tiba terputar sebuah lagu. Di sini Sango sudah langsung tahu bahwa hal ini kelakuan Iura yang berniat untuk membunuhnya dan bawahannya. Karena volume musik tersebut sangat keras, otomatis memancing para zombie di dalam gedung tersebut untuk menyerang mereka. Ditambah lagi, ternyata Iura membuka pintu gerbang dari gedung tersebut, sehingga membuat seluruh zombie yang berada di luar masuk ke dalam. Hideo yang bersembunyi di dalam loker gudang penyimpanan makanan tersebut, ia mendengar suara Sugomi yang mengatakan bahwa ada zombie yang berhasil naik ke atas gedung pengungsian. Mengetahui hal itu, membuat dirinya berani untuk keluar dari sana dan melawan para zombie.
ia juga mengatakan bahwa akan segera menolongnya. Dan ketika ia keluar dari gedung tersebut, ia menemukan senapannya tergeletak di lantai dengan beberapa peluru di sana. Sementara itu, Sugami yang tak bisa menunggu lama lagi karena para pengungsi tersebut berubah menjadi zombie, dirinya memutuskan untuk membawa Hiromi pergi dari atas gedung tersebut dan menuju gedung tempat Hideo berada. Singkat cerita, ketika ia sudah berada di gedung tersebut, dirinya bertemu dengan Iura yang mengajaknya untuk kabur dari tempat ini menggunakan sebuah mobil yang ia temukan. Akan tetapi, tak lama kemudian, tiba-tiba Iura menunjukkan gerak-gerik aneh yang rupanya dirinya telah terinfeksi oleh virus yang membuatnya berubah menjadi zombie dan menyerangnya. Sugami yang menggendong Hiromi ini mencoba berlari dari kejaran Iura. Pada saat dirinya berlari, ia bertemu dengan Hideo yang memintanya menunduk. Lalu dengan senapan itu, Hideo menembak kepala Iura. Ketika mereka ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba Sango yang ternyata berhasil selamat menghampirinya. Selain itu, terdengar juga suara langkah kaki dari para zombie yang mendekat. Maka dari itu, Hideo memintanya untuk menyerahkan seluruh peluru senapan yang dibawa oleh Sango. Dan benar saja, itu semua ternyata adalah suara langkah kaki para zombie yang mengejar Abe, salah satu anggota pengungsi. Ditambah lagi pintu keluar yang ada di belakang mereka ternyata sudah ada gerombolan zombie juga, sehingga membuat mereka terjebak di antara kepungan zombie. Di dalam kepungan ini, Hideo berniat untuk mengurangi jumlah mereka dengan 96 peluru senapan yang ia miliki. Dan ketika ia akan berperang, tiba-tiba Hiromi mulai dapat berbicara lagi, di mana dirinya mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja selama dirinya bersama Hideo. Tentu saja hal tersebut membuat seluruh orang di sana termasuk Hideo terkejut karena setelah Hiromi berubah menjadi zombie, dirinya tak pernah sekalipun berbicara. Selain itu, kata-kata Hiromi nampaknya telah membakar semangat Hideo untuk membunuh semua zombie itu. Dan dibantu dengan ketiga anggota lainnya, Hideo mulai membunuh satu persatu para zombie tersebut. Tapi sayangnya, di tengah pertarungan ini, Abe dan Sango harus tewas dan hanya menyisakan Hideo dan Sugami, di mana mereka berhasil membunuh semua zombie yang mendekat. Akan tetapi, ketika mereka tengah melepas lelah, tiba-tiba muncul zombie abnormal. Dengan peluru yang hampir habis itu, Hideo mencoba menembaknya. Akan tetapi, setelah peluru itu berhasil menghancurkan kepalanya, ternyata zombie itu masih bisa bergerak dan berlari ke arah Sugami dan Hiromi. Mengetahui bahwa mereka dalam bahaya, Hideo yang sudah tak memiliki peluru itu memutuskan untuk menghantamkan gagang senapannya ke kepala zombie tersebut hingga hancur. Dan setelah membunuh seluruh zombie yang menyerangnya, mereka pun pergi dari tempat itu menggunakan sebuah mobil yang ditemukan oleh Iura, di mana mereka pergi menuju Gunung Fuji karena tempat tersebut adalah tempat paling aman dari serangan para zombie. Selain itu, artikel forum yang mengatakan bahwa virus GQN akan mati jika terkena cuaca dingin. Dan jika ternyata hal itu benar, maka masih ada kesempatan selamat dari virus tersebut di saat ketika negara Jepang masuk musim salju, yang otomatis akan membunuh seluruh virus yang menginfeksi manusia. Dan cukup sekian ulasan gua tentang film ini. Jika kalian punya rekomendasi film lainnya, silakan tuliskan saja di kolom komentar. Dan sampai jumpa di next video.